Untuk rupiah cepat ini belum punya DC lapangan ya, baik di wilayah manapun ya, cairin pun seperti itu belum punya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rizkinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya ingin menanggapi atau menjawab pertanyaan dari saudara kita yang ada di Medan. Keresahan beliau karena sudah ditelepon-telepon ya, katanya itu sudah diteror lah, padahal belum semua yang jatuh tempo teman-teman ya. Namun sebelum itu, seperti biasa, untuk teman-temanku yang baru saja menemukan channel ini, pastikan Anda sudah mensupport saya dengan cara mensubscribe channel ini agar saya itu lebih semangat lagi ke depannya untuk memberikan edukasi seputar pinjol ya teman-teman ya. Dan juga jika kalian menonton video-video seperti ini, jangan di skip-skip agar kalian itu tidak gagal paham tentunya teman-temanku ya. Baik, kita akan membahas atau menjawab pertanyaan dari saudara kita yang berada di Medan ini. Sepertinya beliau ini sangatlah gelisah ya, dan sangat takut karena sudah termasuk diancam-ancam beliau ini ya melalui telepon sepertinya ini ya. Kita akan bacakan dulu, lalu nanti saya akan menanggapinya ya. Baik, saya akan bacakan dulu ya teman-teman ya pertanyaan dari saudara kita yang berada di Medan. Salam kenal Bang. Bang mau nanya, rupiah cepat, cairin, samir, bantu saku, uatas, ada pundi, pinjam duit, ada DC lapangannya nggak Bang? Soalnya ada yang belum jatuh tempo, udah ditelepon atau WA minta dibayar sampai diancam-ancam segala Bang. Saya dari Medan, saya udah nggak sanggup bayar lagi Bang, udah pusing. Nah, ini saudara kita berada di kota Medan dan bertanya tentang ada nggak DC lapangannya Bang, karena sudah pusing ya. Berarti poinnya di sini beliau ini nggak sanggup bayar tapi takut dengan DC lapangan. Saya ambil poinnya di situ ya dari pertanyaan beliau ini ya teman-teman ya. Baik, saya akan jawab dulu tentang DC lapangan ya. Untuk rupiah cepat ini belum punya DC lapangan ya, baik di wilayah manapun ya, cairin pun seperti itu belum punya DC lapangan ya saudaraku ya. Samir belum punya DC lapangan, bantu saku belum punya juga DC lapangan, uatas belum punya DC lapangan, dan ada pundi belum juga punya DC lapangan. Pinjam duit itu juga belum ada DC lapangannya. Jadi satu sudah masalah kakaknya yang berada di Medan ini sudah terpecahkan ya, karena yang kakak takutkan itu adalah DC lapangan. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Maksudnya masih di pertanyaan yang sama tapi poinnya yang berbeda ya. Udah ditelepon dan diancam-ancam. Nah, untuk DC apalagi pinjol, apalagi nggak punya DC lapangan, itu memang jangankan sudah jatuh tempo saudaraku ya, belum jatuh tempo pun memang kita itu sudah ditelepon bernada-nada ancaman. Jadi kalau menurut saya kakaknya ini yang berada di Medan nggak usah baper kakak ya. Memang senjata mereka cuman itu ya. Senjata mereka itu cuman mengancam-ngancam ya, nelpon nada keras, kadang itu juga ada kebun binatangnya yang keluar. Karena memang itulah aset mereka ya, yang mereka pegang cuman itu. Karena kita ini dipinjol ini kan kayak KTA, memang KTA sih, kredit tanpa agunan. Jadi agunan kalian, nomor telepon kalian, fotokopi KTP kalian, foto kalian, pondar kalian, nah itu agunan kalian. Jadi kalian nggak usah merasa baper kalau digitukan. Nanti akan saya jelaskan juga langkah-langkah apa yang kakaknya harus ambil
menghadapi teror-teror seperti ini ya. Saya jelaskan dulu biar kakaknya paham, karena kalau saya tangkap, saya cerna dari pertanyaan kakaknya ini, sepertinya kakak juga kurang nonton video-video edukasi yang seperti ini ya. Tapi nggak apa-apa, berarti sekarang kakak sudah terbuka anunya, apa namanya ya, matanya, dan pengen tahu, nggak apa-apa. Seperti ini ya. Jadi tadi itu kakak ya, di Medan itu belum ada kalau yang buat pinjol yang kakaknya itu sebutkan. Ini berlaku buat di lokasi manapun ya, baik yang di Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, itu berlaku. Ini yang pinjol tadi saya sebutkan ini yang ditakutkan oleh kakaknya yang berada di Medan ya. Dan kita akan tanggapi buat kakaknya dan buat saudaraku semua ya. Ini saya harus mengulang-ulang kembali ya, karena memang ada yang baru berkunjung dan pengen tahu, pengen bertanya, itu nggak masalah. Saya nggak akan pernah permasalahkan. Saya akan rela dan ikhlas mengulang-ulangnya demi untuk mencerahkan, mencerdaskan, atau memperkuat mental saudara-saudaraku semua yang sedang terlilit pinjol dan nggak sanggup bayar lagi ya teman-teman. Jadi langkah yang harus kakak ini ambil yang berada di Medan ini, yang pertama kakak itu harus matikan aja handphonenya ya. Bukan handphonenya, kartunya maksud saya ya. Kartunya kalau bisa itu dinonaktifkan atau dicabut ya. Nanti pokoknya akan saya jelaskan sejelas-jelasnya. Kakak harus cabut kartu. Tujuannya apa? Karena biar itu tidak membuat kakak pusing. Kan kakaknya katanya pusing, dan juga tidak mengikis mental kakaknya. Apalagi kalau kita baru galbay di pinjol-pinjol ini. Kalau kita baru tahu, oh ternyata pinjol ini seperti ini. Saya sarankan kakaknya itu cabut kartunya. Kalau perlu aplikasinya langsung di uninstall biar mereka itu tidak akan bisa mengakses lagi kontak-kontak kakaknya ya. Jadi itu yang kakak harus lakukan. Untuk resiko ke belakangnya itu sama sekali tidak ada resikonya ya. Apalagi yang kakak takutkan di sini cuma DC lapangan. Yang biasanya orang takutkan itu DC lapangan, slik OJK atau BI checking ya. Ini di sini kakak sudah saya jawab, tidak ada DC lapangannya untuk pinjol yang kakak itu tempatin mengambil. Sekarang apa sih lagi resikonya ya? Cuman teror, dan juga kalau misalkan pinjol itu melaporkan gagal bayar kakak itu ke slik OJK ya, nama kakak masuk ke slik OJK. Tapi untuk pinjol yang kakak tempatin ambil ini sementara ini ya, saya katakan sementara ini, itu belum ada yang melaporkan nasabah gagal bayarnya itu ke daftar hitam slik OJK. Bukan tanpa alasan, sudah saya jelaskan ya. Kakaknya nanti bisa obok-obok video saya yang sebelumnya. Jadi cukup kakaknya itu cabut kartu, uninstall biar kakak tenang ya. Jangan mau lagi diancam-ancam, nanti pasti pola-polanya itu akan berubah-ubah. Karena dia tahu orang ini baru, apalagi kakak respon dengan nada ketakutan, itu akan dikasih pola-pola. Nanti ada pengancaman, mau dipidana, dijemput lah, inilah, itulah ya. Pokoknya banyak sekali nantinya. Jadi saran saya, kakaknya cabut kartu dan juga uninstall semua aplikasi yang ada di HP kakaknya, tentunya aplikasi pinjolnya ya, bukan aplikasi kayak aplikasi YouTube. Nanti kakak nggak bisa nonton saya lagi. Ya seperti itu ya, biar kakaknya lebih tenang dan lebih berpikir positif. Yang jelas tidak ada resiko terberat apapun yang akan menimpa kakaknya di Medan ini. Ya kalau memang sudah nggak sanggup bayar, jangan dipaksakan untuk gali lubang, tutup lubang lagi ya. Jadi kalau misalkan nanti kakaknya punya rezeki mau bayar, silahkan di download lagi, nanti bisa dinego ya di situ kakaknya ya. Jadi saya rasa ini saya sudah menjawab. Dan saya mohon kakaknya itu jangan berpikir yang tidak-tidak ya. Hidup kakak tidak berakhir apabila kakak itu gagal bayar di pinjol-pinjol yang kakak punya di situ ya, yang kakak tempatin meminjam. Yang jelas karena kakak sudah pusing, tidak sanggup lagi membayar, ya langkah satu-satunya adalah galbay ya.
Berarti kita harus menggalbaikan sementara dulu pinjol kita sampai keuangan kita itu pulih dan bangkit lagi ya. Utamakan, kembali lagi, sampai batuk nih, utamakan kebutuhan di rumah ya teman-teman ya. Ini berlaku sih sebetulnya buat saudara-saudaraku semua. Cuman di sini saya menjawab sekaligus untuk menekankan buat kakaknya yang berada di Medan yang sudah kebingungan. Semoga ini menjawab ya kakak ya. Cukup sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.